Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mau bercerita bagaimana perjalanan iman saya kepada Tuhan selama ada pandemi ini. Dan bagaimana juga saya mau belajar kepada Tuhan memiliki iman yang kokoh di saat situasi yang sulit di dalam hidup. Ini ya yang mau saya bagikan. Saya terus terang ya akhir-akhir ini memang kondisi tubuh saya, kesehatan juga menurun gitu. Jadi sudah pernah juga saya bilang ketika tangan saya ini ya terkilir itu sampai hari ini pun ini belum pulih gitu, tapi saya bersyukur sudah semakin membaik gitu. Ini semua oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi waktu situasi saya waktu mengalami sakit itu tangan ini, saya terus terang memang agak iman saya sedikit agak lemah gitu. Terus terang ya. Kenapa? Karena jantung ini pun saya rasa gitu selalu gak nyaman gitu. Tapi ditambah lagi dengan tangan yang sakit, ya terus terang saya bilang gitu. Kalau dulu pernah saya bilang saya kepinginnya melihat gitu lama lagi panjang umur ini tambahkan Tuhan. Tapi terus terang waktu itu karena sudah sakit ya saya rasa saya bilang sama Tuhan, sudahlah Tuhan kalau berangkat pun saya sudah siap. Itu yang saya katakan. Ketika ditelepon sama Ibu RT waktu itu sama bagaimana saudaramu, kalian berdoa saja. Aku sudah siapnya ini. Karena sakit kali memang gitu. Enggak pernah saya alami sakit seperti digigit-gigit gitu. Jadi saya berdoa sama Tuhan gitu. Tuhan, bagaimana ini? Ya waktu itu situasi memang sangat sulit memang gitu mau berobat. Terus terang dokter jantung di Binjai nggak ada yang praktek. Kemudian kami telepon tempat saya berobat zona merah, 2 kali 3 kali ditelepon nggak bisa ke sana. Jadi saya terus terang memang gitu kalau hanya mengandalkan Tuhan lagi lah. Tuhan apa yang mau buat yang terbaik dalam hidupku, kiranya itulah yang jadi gitu. Jadi saya dikuatkan gitu ya. Waktu pandemi itu kan kita belajar di rumah, ada dibagikan itu dari firman Tuhan. Ini yang membuat saya kembali ya iman saya dikuatkan oleh Tuhan. Dari dua raja-raja 4 ayatnya mulai ayat 8 sampai selesai itu. Ya, ini judulnya ya perempuan Sunem dengan anaknya. Ya, jadi dua raja-raja 4 ayat 8 sampai habis, sampai selesai itu. Ini yang dibagikan waktu di rumah itu gitu. Jadi saya pada waktu itu memang kondisi saya memang tangan masih sakit, diangkat pun sulit gitu. Makan pun harus pakai tangan kiri, mandi pun harus dibantu gitu. Harus semua pakai tangan kiri gitu. Jadi saya belajar gitu sama seorang perempuan Sunem ini, ya, bagaimana kehidupannya beriman kepada Tuhan di saat situasi yang menurut saya sulit gitu. Tapi di mana di situ dari mulai ayat 8, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, ya, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Nah, jadi kalau saya lihat, saya terus belajar gitu, terus kita baca nanti gitu ya. Perempuan Sunem ini dia memang seorang perempuan yang kaya, tetapi dia tidak memiliki seorang anak. Nah, jadi dan ketika abdi Allah ini Elisa itu pun selalu datang ke rumahnya, dia memikirkan apa yang terbaik untuk hamba Tuhan ini. Dia membuatkan kamar kepada abdi Allah ini, dipikirkan yang terbaik untuk abdi Allah, untuk ya utusan Allah, untuk hamba Tuhan gitu. Jadi dan dia tidak meminta pernah
ini nggak pernah dimintanya, karena di situ dikatakan di ayat apa dibilangnya gitu ya. Aku tidak pernah berkata katanya setelah anak itu, dia tidak pernah meminta kepada dia lah ini seorang anak, walaupun tiap hari sering dia singgah di rumahnya gitu, nggak pernah dimintanya. Tetapi saya belajar gitu ketika abdi Allah ini melihat ya perempuan sulung ini, ya sebenarnya budaknya itu haji itu yang menerka gitu dalam hatinya, pasti ini yang diperlukannya. Kalau Elisa ya sebenarnya dia tahu juga, tapi Haji ini mengatakan pasti dia perlu anak. Ini yang dikatakannya kepada Elisa, sehingga pada suatu saat mengandung ya ada anaknya, dan ketika anaknya ini sudah besar meninggal pula, mati. Nah ini situasi yang sangat sulit gitu, begitu lama gitu dinanti-nantikannya. Ketika sudah besar tiba-tiba ya anak ini jatuh bahkan di pangkuan ibunya ini, di pangkunya gitu, dan tiba-tiba meninggal. Dan setelah meninggal ini saya melihat iman perempuan Sunem ini gitu ya, bagaimana dia kuat gitu, dia nggak mencerit gitu. Kalaulah saya bayangkan aplikasikan ke diri saya gitu, anak yang sudah dinanti-nantikan ya, meninggal tiba-tiba nggak ya apa cuma sedikit gitu, tahu-tahu udah dibawa ayahnya masuk ya meninggal. Dan dia setelah itu dibawanya anaknya itu ke kamarnya di mana tempat abdi Allah yang disediakannya itu, ditinggalkannya, diletakkannya situ, dia pergi lagi, berjalan lagi dia ke keledai. Ya Tuhan, inilah iman. Dia juga manusia, saya pikir. Kalaulah saya aplikasi, kalau sempat seperti itu terjadi, saya masih sakit, tangan saya udah lemah, udah down iman saya pikir. Sedangkan perempuan ini masih pergi, dia masih berjalan, dia perginya puncaknya keledainya, jadi sampingnya hamba Tuhan tadi datang lagi dari sana. Saya merenungkan ini dalam-dalam ya, ini suatu iman yang sangat kokoh gitu. Kalau sudah terjadi anaknya meninggal di rumah, ditinggalkannya lagi, pergi lagi dia menemui abdi Allah tadi, karena dia percaya ya, ada memiliki iman yang kokoh, percaya dia. Katanya waktu ditanya gitu sama Haji itu, datang seorang perempuan itu, apakah dia yang mau dikatakannya, katanya gitu, kata Haji, kata hamba Tuhan Elisa sama Haji. Waktu ditanya itu, padahal anaknya tadi sudah ditinggalkannya meninggal di rumah, waktu ditanya katanya gini, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu itu? Jawab perempuan itu, selamat. Ini yang saya belajar itu, selamat katanya. Kalau aku tadi, oh udah lemas gitu, inilah kelemahanku, saya pikir. Berarti imanku sudah tahu aku sampai di mana gitu. Sudah belajar aku, masih seperti ini Tuhan. Tapi aku mau belajar gitu ya, belajar kepada perempuan Sunem ini. Dia memiliki iman yang sangat kokoh dalam situasi yang sulit. Anaknya sudah meninggal, ditinggalkannya, dia menemui abdi Allah. Dan ketika ditanya, selamatkah anakmu, selamatkah suamimu, dia berkata, selamat katanya. Jadi saya pun belajar, asal ditanya orang gitu ya, bagaimana kabarnya, sehat-sehat, itu yang saya bilang sekarang. Bagaimana keadaan kakak, sehat-sehat, tapi agak apa kata Mama Lora singkat di waktu itu, agak turun ya kak, ya memang, tapi sehat kak, sehat. Jadi saya belajar gitu ya, jadi belajar rupanya kita selalu untuk beriman ini, supaya iman ini bisa terus kokoh. Dan saya melihat gitu, bagaimana akhirnya gitu, ketika dia memiliki iman yang kokoh itu, ya. Waktu dia ketemu dengan Elisa gitu, suruhnya Haji ini pulang, bawa tongkat ini katanya, dia nggak mau pergi ya, katanya ayat 32, tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Jadi dia berharap, demi Allah yang hidup. Dia percaya kali sama abdi Allah ini gitu. Ini utusan Tuhan pikirnya. Apapun yang dikatakan ini nanti jadinya ini, karena dia inilah imannya tadi ya. Saya belajar gitu. Saya memang belum sampai kepada ini. Hidup kembali. Inilah yang saya renungkan gitu. Rupanya dalam beriman ini ada kadang-kadang
ya tahapan-tahapan yang diberikan Tuhan, situasi itu memang sulit gitu, tapi kalau kita belajar terus kepada Tuhan ini, Tuhan itu akan memberi kekuatan. Apa yang terbaik? Saya lihat di sini, ya, hidup kembali anaknya itu. Nah, jadi inilah yang boleh saya renungkan, apa sih rahasianya memiliki iman yang kokoh untuk perempuan Tsunami ini. Saya pikir, saya belajar gitu. Pertama sekali saya dapat gitu, perempuan ini mensyukuri keberadaannya dalam hidupnya, mensyukuri keberadaannya. Jadi saya belajar gitu ya, mensyukuri walaupun ada kata begini, kata bapak orang, bersyukurlah mak katanya, walaupun kamu sakit sudah sekian lama, kan masih ada aja uang untuk berobat. Ini yang dibilangnya, ditolong diapanya saya gitu, dikuatkannya. Nah, karena kalau enggak ada seperti itu, iya memang saya hitung-hitung gitu, iya ya banyaknya uang pun terus kalau ini pandemi ini saya kan harus dikonsumsi, nutrisi saya harus ditambah semua, herbal apa semua, banyak sih pengeluaran gitu. Tapi ini kata bapak pernah cukup kan katanya. Nah, jadi saya bersyukur gitu ya untuk firman Tuhan ini. Intinya ini rahasianya, mensyukuri apa keberadaannya. Dengan keberadaan kita itu saya bersyukur gitu ya. Oh Tuhan, walaupun saya sakit sudah sekian lama, ya masih adanya berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi ini yang boleh saya kalau memiliki, supaya memiliki iman yang kokoh itu, yang boleh saya renungkan, yang saya gitu, harus bersyukuri keberadaan kita, keberadaan saya gitu. Jadi kalau seperti itu memang ada segar, kalau enggak kalau gitu. Jadi ini yang boleh saya bagikan supaya ini juga menjadi berkat. Terima kasih.